Halo, Nak Kreatif. Podcast kali ini kita akan ngobrol lagi tentang animasi dan perkembangannya di Kota Malang. Di podcast yang lalu kita sudah sempat ngobrol tentang industri animasi dan juga komunitas animasi. Kalau masih ingat ya. Jadi dulu kita ngobrol dengan Craft Animfest dan juga teman-teman dari Forum Animasi Malang dari FAM. Dan di situ juga kita sempat bahas tentang ekosistem ekonomi kreatif di subsektor animasi di Kota Malang, dan ternyata memang perkembangannya sangat-sangat masif. Kota Malang sendiri, Nah Kreatif, tahun 2019 itu mendapatkan anugerah kata kreatif, yaitu Kota dan Kabupaten Kreatif dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dari subsektor animasi dan games. Kenapa itu bisa terjadi, dan tahu nggak sih sebenarnya di Kota Malang itu sendiri PAD atau pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari subsektor animasi ini nilainya sampai triliunan. Di sini sudah hadir salah satu motor penggerak industri animasi di Kota Malang, namanya Jiva Studio, dan sudah hadir sama kita sekalian di MCC ada Mas Aswin. Mas Aswin, ya. Panggilannya Mas Hikaru Aswin. Ya, kalau branding saya Hikaru Aswin. Oh, itu brandingnya. Ya. Nama aslinya? Nama asli aku Aswin Nur Cahya. Jadi Hikarunya itu diambil dari Nur. Oh, artinya sama. Aslinya sama. Hikaru artinya cahaya. Ya, jadi kayak gitu. Bisa, saya CEO-nya Jiva Animation. Oke, bisa diceritakan tentang Jiva Animation itu apa? Lalu ya mungkin sebelum kita ngomongin Jiva Animation, ngomongin tentang Mas Hikaru dulu lah, Mas Aswin dulu. Oke, kalau aku sendiri itu karirnya itu sebelumnya saya pernah tinggal hidup lama di Jepang 6 tahun. Jadi sebelum ke Indonesia, pulang balik ke Indonesia, saya itu tinggal lama di Jepang 6 tahun. Di sana itu tujuannya untuk sekolah, tujuan awalnya. Jadi emang untuk tertarik terhadap dunia animasi, terutama di sektor anime yang 2D animasi gitu, yang seperti kayak anime tontonan saya masa kecil gitu. Jadi pengen tahu gimana di sana itu cara pembuatannya kayak gimana, tujuan awalnya. Nah, habis itu dari sekolah ke sana, habis sekolah lulus baru kerja dan punya pengalaman di bidang industri animasi di sana. 6 tahun di Jepang itu boleh disebutin nggak ngapain aja, terus di studio apa gitu? Kalau perjalanannya, karirnya itu mulainya akunya sekolah bahasa dulu di sana 1,5 tahun. Jadi sekolah bahasa dulu. Jadi sana itu ada program dari LPK gitu. Aku berangkatnya dari Jogja. Ada LPK keberangkatan, tujuannya itu untuk Ryugakse namanya. Artinya untuk sekolah itu, sekolah bahasa untuk sebagai jembatan. Nah, di sana mulai dari situ dulu, sekolah bahasa 1,5, habis itu di kotanya Gunma saya pertama kali itu, habis itu lulus ke kuliah di namanya itu Jam Anime Manga Shimonkakko. Jadi di sana itu 2 tahun jurusan animasi. Di sana aku belajar animasinya di sana. Habis itu lulus, setelah itu masuk di studio animasi anime sana. Itu namanya Color and Smell. Tapi sekarang udah berganti nama Hayabusa sekarang. Oh, Hayabusa. Hayabusa Film kayak gitu. Ya. Di sana aku menimba ilmu mungkin 2 sampai 3 tahun lebih gitu. Di Jepang. Berarti sekolahnya juga di Jepang? Jepang semua. Jadi emang targetnya pengennya, karena kenapa harus aku ke Jepang dulu? Karena faktor informasi dan ilmu terhadap animasi Jepang itu gak aku dapetin di mana-mana. Di internet gak bisa dapet. Oh iya? Ya, gak bisa. Terus tanya orang juga gak ada yang tahu. Yeah. Terus gimana? Aku bisa mempelajari ilmu mereka. Nah, akhirnya ya salah satu cara paling tepat yaitu langsung ke kotanya, langsung datang negara ke sumbernya gitu, mana mereka terbaik. Kan udah untuk sektor animasi 2D kan mereka saat ini kan udah paling unggul. Jadi penting langsung belajar ke tempatnya aslinya kayak gitu. Oh, ini baru tahu nih bahwa sebenarnya yang kita pelajari, yang bisa kita akses di internet di era informasi yang seperti ini, ternyata ada sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan di sana. Pertama salah satunya itu faktor bahasa. Ya. Oh iya. Kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak muncul itu. Tapi kalau bahasa Jepang sedikit ada informasi muncul. Masalahnya di situ. Pertama, karena
nyarinya pakai bahasa Indonesia maupun Inggris. Dan Inggris. aku sendiri belum nggak terlalu mengerti bahasa Jepang waktu itu, nggak terlalu fasih gitulah intinya gitu. Jadi tentu kesulitan. Tapi setelah aku datang ke sana terus nyari informasi juga dalam bahasa Jepang, itu bisa diakses sebenarnya. Cuma ya minim banget itu karena Jepang sendiri itu negara yang cukup Tertutup, benar. dari segi karya-karya mereka. Baru-baru kali ini mereka cukup Terbuka terhadap global. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya tertutup banget. Jadi sulit banget mengakses informasi yang dari mereka. Iya, apa-apa yang dirilis Japan eksklusif kayak gitu ya. Betul. Kayak Region region lock. Ada Betul. istilah region lock. Jadi kalau kita ngomongin games, kita ngomongin animasi yang sekarang mungkin di Jepang itu yang ramai Amazon ya. Netflix kan baru-baru ini. Jadi kalau ada banyak itu tempat streaming. Ada Abema, Amazon, Hulu, itu banyak. Tapi itu region lock. Jadi kalau kalian nggak pakai akses IP Jepang atau mungkin nggak pakai subscribe yang di sana, kontennya itu berbeda dengan negara lain, let's say Indonesia atau bahkan Europe atau Amerika kayak gitu. Oh, jadi memang itu yang mendasari Mas Aswin ini bertekad untuk sekolahnya, bahkan mulai dari sekolahnya sampai berkarirnya juga di Jepang. Terus apa sih Mas? Jadi penasaran apa yang membedakan, apa sih yang nggak bisa didapatkan sedikit aja di spill yang nggak bisa didapatkan dengan cara kita bersekolah di luar Jepang? Mungkin standarnya ya. Standar sebelum aku belajar ke Jepang itu aku terbilang nggak terlalu menahu standarnya di Indonesia itu kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Dan ketika di Jepang mereka benar-benar sistematis, terus terukur dan sebagainya itu. Jadi standar mereka itu pipeline yang mereka jalanin itu udah dipakai seluruh negaranya Jepang, udah semua sama gitu. Sedangkan di Indonesia yang aku tahu itu kita beda-beda, tiap tempat gitu beda-beda, tiap studio itu beda-beda. Jadi belum ada standar yang pasti untuk ngelakuin itu, untuk bisa sampai ke tahap itu. Sedangkan Jepang udah semuanya oke gitu. Dari segala cara belajarnya, terus juga pemakaian apapun itu udah dikasih tahu gitu. Berarti secara sistematika dan lingkungan kerja itu kan pasti mendukung banget dan pastinya lebih nyaman karena lebih terstruktur kan. Nah terus kalau lebih nyaman di sana ngapain kok balik ke Indonesia nih? Oh oke. Kenapa balik ke Indonesia? Jadi tujuan awalnya kan aku sendiri kan tujuan pertama ada cita-cita yang tentu yang pengen dicapai di Jepang. Salah satunya itu belajar tentang gimana cara bikin animenya itu, mereka kayak gimana. Habis itu kerja terlibat di anime itu sendiri. Terus nama aku muncul di kredit di anime. Itu salah satu kebanggaan tersendiri. Nah, semua itu udah aku dapetin di Jepang. Terus apalagi yang harus aku dapetin lagi? Udah nggak ada lagi di Jepang. Jadi udah goalnya itu semua tercapai. Jadi nggak ada lagi yang bisa aku lakuin lagi di Jepang. Dan setelah di Jepang sendiri ada beberapa hal yang aku cukup bertanya-tanya. Salah satunya itu soal kan Jepang saat ini krisis SDM, mereka kekurangan banget. Dan di sektor animasi mereka itu kan demand-nya tinggi banget, sedangkan SDM mereka dikit dan mereka akhirnya minta tolong ke luar negeri. Indonesia bukan salah satu di antara Indonesia bukan. Dan yang itu, jadi aku pas kerja di Jepang itu Vietnam, Korea, Cina. Itu yang dilemparin pekerjaan dari mereka. India nggak ada. India nggak ada. Jadi silakan. Nggak, sorry, lanjut dulu. Jadi ketika tahu itu merasa bertanya-tanya di dalam hati, kenapa Indonesia nggak ada? Kenapa di skip ini? Padahal secara yang aku tahu Masnya, kita secara kreativitas, kemampuan, skill itu nggak kalah sama mereka. Cuma apa yang membuat kita itu nggak dijadikan salah satu bagian dari yang mereka minta gitu. Kenapa kok mereka nggak melihat kita sebagai potensial SDM source-nya? Padahal ya mungkin kalau kita seperti yang tadi sebagai prolog pembuka ya, bahwa industri animasi di Kota Malang ini berkembang sangat-sangat pesat, dan sedikit informasi bahwa
banyak studio animasi di Indonesia itu SDM-nya dari Malang. Tetapi ini kita hanya berbicara apa istilahnya echo chamber saja. Ternyata masih belum, itu sendiri masih belum cukup Betul. dilihat oleh industri yang skalanya lebih besar lagi, oleh epicentrum dari budaya animasi itu sendiri, yaitu Jepang. Bukan animasi ya, sorry, anime. Yaitu Jepang. Itu kenapa? Mungkin salah satunya yang akhirnya aku itu pahami, itu nggak ada penghubung. Nggak ada jembatan orang yang untuk itu. Karena Jepang sendiri, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Pertama, maksudnya gimana kita bisa komunikasi ke mereka? Ya. Kita nggak ngerti bahasa mereka, mereka nggak ngerti bahasa kita. Nah, itu kan nggak ada penyambungan itu. Nah, di sana aku melihat bahwa mungkin ini peranku sebagai penyambung mereka, penyambung gimana caranya orang Indonesia juga bisa sebagai bagian potensi itu. Karena emang kita mampu untuk itu dibandingkan dengan Vietnam dan Cina. Kita cukup terlambat gitu untuk masuk ke area itu. Padahal peluangnya gede banget. Lubang di SDM Jepang itu gedenya minta ampun. Aku sendiri dulu pas hidup di Jepang sendiri, itu kan untuk biar kehidupan sehari-hari terpenuhi, terus biaya kan itu bukan beasiswa, jadi biaya mandiri. Jadi aku sendiri part-time di Lawson, part-time di tempat-tempat gitu. Dan itu rata-rata orang asing yang kerja part-time gitu. Ya. Karena dari mereka sendiri sudah habis kesulitan sekali. Itu kalau nggak ada orang asing, Jepang itu hampir nggak bisa gerak di sektor-sektor banyak hal. Jadi sebenarnya peluangnya itu gede banget untuk ranah kita untuk masuk ke arena itu. Cuma ya kita mau nggak, kita mau mempersiapkan itu nggak. Ketika itu terbuka, kalau kita nggak siap, kita nggak bisa ngambil, kayak gitu. Itu yang jadi PR, dan itu kita Jiva itu ngelakuin itu, mencoba untuk itu, membuka untuk jalan itu. Menjadi jembatan juga. Betul, salah satunya. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan dari sini ya, sebenarnya memang sangat-sangat ini bukan karena faktor kualitas SDM. Tetapi karena memang murni bukan sederhana ya, tetapi karena memang tidak ada komunikasi yang baik lah dengan pihak Jepang demand. Tapi ini kan kita berbicara tentang bagaimana kita mensuplai SDM unggul dari sektor animasi ini ke luar negeri gitu loh. Apa benefitnya untuk kita sendiri sebagai as a nation, sebagai bangsa? Kalau ini tadi kita kan akhirnya di sini kan menyelesaikan permasalahan yang ada di Jepang tentang bagaimana sustainability industri mereka ini terjaga dengan pasokan SDM dari luar. Tetapi dampaknya untungnya untuk kita sebagai bangsa ini apa? Di situ dampaknya, karena aku percaya sendiri, ketika standar kita kan masih terbilang itu secara kualitas kita masih kurang. Nah, standar kita pengen dari akunya sendiri maupun Jiva itu pengen standarnya kualitasnya itu sama-sama dengan Jepang. Nah, untuk bisa sama kita harus mempelajari mereka. Kayak contohnya Cina. Cina itu kenapa sekarang bisa bikin anime sendiri? Mereka belajar dari Jepang. Nah, kayak gitu. Kita belum pernah ikut terlibat di Jepang. Gimana kita bisa bikin yang sama? Pertama itu. Jadi untungnya kita SDM-nya makin berkualitas. Pertama itu. Ketika kita berkualitas SDM-nya, kita bisa bikin banyak karya yang kita bisa, dan kualitas juga oke. Nah, itu salah satu keuntungan dari itu. Makanya dari aku sendiri selalu mendorong untuk orang terlibat di sektor anime Jepang untuk mengambil ilmunya, dan Jiva juga kayak gitu. Jadi kita harapannya Jiva sendiri pengen apa yang ada di Jepang itu diterapkan semua di replikasi karena kan mereka bukti suksesnya industri animasi gitu, gimana ekosistem mereka berjalan. Nah, kita replikasikan di Jiva Animation itu. Nah, terus ketika kita bisa replikasikan, kita coba contohin dan dikerjakan lewat animasi yang kita buat sendiri. Potensi itu ada kalau Mas Aswin ini lihat di Malang lah khususnya. Kenapa kok Jiva memposisikan base-nya ada di Malang, yang notabene Mas Aswin sendiri bukan orang asli Malang kan, berangkat dari Jepara, Jogja ya. Dari Jepara. Sekolahnya di luar negeri, berkarir di luar negeri,
baliknya ke Indonesia kok malah di Malang. Apa potensi yang Mas Aswin lihat, kenapa kok harus Malang? Oke, jadi sebelumnya itu aku juga sendiri bingung pas awal pulang ke Indonesia itu mau bikin studio di mana. Karena aku di Jepang 6 tahun, pulang sekali dan sebelum COVID. Jadi informasi terhadap Indonesia dan kota-kotanya minim banget. Aku nggak terlalu tahu. Jadi ketika pulang ke Indonesia, pertama yang kali aku lakukan itu, kan aku dari Jepangnya, studionya, itu aku nggak keluar. Jadi aku tetap kerja, tapi dari Indonesia. Remote Kayak gitu. Terus aku ngekos dulu di Bandung awalnya, ngekos Bandung. Untuk melihat situasinya lah, untuk sebelum, karena kita kalau mau ngelakuin sesuatu, kita harus riset tentunya. Dan itu yang aku pertama kali mau bikin, kan ini sesuatu yang pertama juga buatku sendiri, bikin studio dan bisnis gitu. Nah, kan resikonya gede banget, harus dengan pertimbangan matang gitu. Nah, ngekos dulu selama 6 bulan, habis itu mencari informasi banyak hal di kota-kota mana hal. Itu sebenarnya ada 3 kota yang jadi salah satu yang terpikirkan untuk bikin. Itu ada Bali, Bandung, sama Malang. Itu. Dan setelah riset-riset banyak hal, kesimpulan pertama yang aku ambil itu mau bikin studio itu yang tipenya cuacanya atau situasinya enak ditinggalin. Nah, akhirnya Bali tak coret ini. Panas. Bandung sama Malang. Habis itu aku tanya-tanya soal SDM gitu juga. Untungnya aku punya kenalan itu orang Malang itu di online gitu, tanya-tanya. Dan juga karena udah di Bandung, aku juga coba cari informasi sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, dari sana dapat informasi juga di Malang itu cukup oke secara kulturnya, SDM-nya dan sebagaimana itu oke. Dan ketiganya itu salah satu tentu di biayanya, modal di awal tentu. Jadi faktor penentu juga. Karena ketika kita mau ngambil sesuatu yang besar, sebisa mungkin kita yang keluarkan itu seminim mungkin. Karena untuk itu, biar nanti kalau ada apa-apa, bisa backup lagi, bisa kembali lagi, biar nggak terjun parah gitu. Karena sesuatu kayak gini tuh beresiko juga. Dari aku sendiri beresiko, bikin sesuatu yang aku nggak tahu. Terus apalagi SDM Indonesia kan aku nggak terlalu mengenal. Aku paham banget SDM Jepang kayak gimana, tapi SDM Indonesia aku nggak terlalu mengenal itu, dan PR tersendiri untuk mengelola itu. Apalagi didikannya ke aku itu didikan Jepang. Apakah bisa didikan Jepang itu ke seluruh orang Indonesia? Kan belum tentu juga. Jadinya itu jadi itu. Tapi yang paling menentukan ya 3 hal tadi. Ya SDM, cuaca, sama biaya modal itu. Dan aku putuskan untuk mengambil di tempat Malang, karena ada teman juga di sini yang bisa membantu juga, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kita detailkan lagi tentang Jiva. Jadi sudah berapa lama lalu? Tadi udah cerita sedikit tentang background. Sekarang Jiva ini progresnya sudah seperti apa? Oke, jadi Jiva sendiri itu terbilang studio yang masih kecil, terus juga studio baru banget, karena kita baru berdiri 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? 1 tahun. Kita berdiri di 2023 Mei tanggal 1. Jadi mulainya dari situ, terus dari akunya sendiri mengumpulkan awalnya itu 7 orang. Dari awalnya aku buka lowongan itu di Instagram, karena kan aku ngonten dan juga ngasih tahu juga kayak gimana kehidupan di Jepang dan sebagainya, banyak yang melihat lah kayak gitu. Terus ya dari situ aku buka lowongan namanya kompositor dulu, karena pekerjaan aku di Jepangnya kompositor. Nah, terus ada hampir 60 orang yang lamar di situ. Aku ambil 7 untuk sebagai base kekuatan dasarnya untuk Jiva untuk melangkah gitu. Terus ya dari situ mulai yang masuk pertama itu 4 orang, dan dari situ kita mulai untuk mengembangkan. Dan ada 2 hal yang poin penting yang tak tekanin di studio itu, yaitu kita ketika bikin studio itu langsung mulai untuk bentuk bikin IP sama mulai media, bikin konten dan sebagainya, karena ini beriringan ke depannya. Nah, jadinya
kita udah melakukan banyak hal ngerjain IP. Jadi saat ini kita punya IP sendiri, juga kita punya media juga, kita ngembangin konten media sosial gitu, ada Instagram dan sebagainya gitu. Terus kita juga bikin IP dan tapi tujuan awalnya kita servis dulu karena kita nggak bisa mulai sesuatu tanpa pegangan yang kuat. Servis dari studio lama saya. Jadi aku sendiri maksudnya nggak keluar dari studio, jadi ya punya kerjasama yang baik gitu, dan sampai saat ini kayak gitu. Terus ya itu kita servis dan mengerjakan dalam 1 tahun ini kita udah ngerjain untuk animasi IP kita sendiri, ada teaser, terus bikin short, terus collaboration kemarin sama Inakon, ada 3 animasi yang kita bikin dalam waktu 1 tahun. Dengan 7 orang. Kalau untuk sekarang udah bertambah sampai 30 lebih. Cuma untuk base awalnya kemarin itu 4 orang. Dan untuk ngelola pas awal IP, pas awal teaser itu baru sedikit banget. Tapi sekarang udah lumayan. Jadi dalam 1 tahun ini teaser itu 1 menit, yang collaboration Inakon itu 1 menit lebih, short itu 4 menit. Terus juga kita beberapa kali juga karena kita ngonten, kita ada brand-brand juga, dari brand-brand kita ngerjain gitu. Terus ya di Instagram, YouTube kita juga cukup aktif, jadinya di YouTube sendiri kita subscribernya itu udah 20, hampir 30 ribu lebih, Instagramnya hampir 15 ribu lebih, kayaknya antara 10 ribu lebih lah, TikTok 10 ribu lebih. Jadi awalnya itu kita mulai TikTok dulu dan sebagainya, Instagram. Kita mau coba setiap media sosial gitu untuk itu. Karena pentingnya ketika nanti kita bikin karya, nah kita nggak punya masa, nggak ada orang yang nonton. Kita juga kesulitan untuk mempromosikan itu. Jadi kita harus punya kekuatan sendiri. Karena kalau di Jepang sendiri ekosistemnya udah jalan. Kita bikin udah ada itu, dari TV beli, terus tayangin di mana udah ada. Kalau di Indonesia kita bikin, kita berkarya, nggak tahu nih karya kita mau distribusinya kemana kayak gitu. Nggak tahu itu mau dimanain itu karya. Nah, jadinya PR pertama, karena aku udah tahu kondisi Indonesia ekosistemnya belum jalan animasi, jadi kita harus ngelakuin sesuatu, yaitu mulai media. Kayak gitu. Dan, jadi Mas Haswin kan sudah survei. Agak sedikit balik ke awal tadi tentang memutuskan bagaimana Jiva kok ternyata landingnya ada di Malang. Dari sudut pandang Mas Haswin, ekosistemnya itu sendiri di Malang ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, kalau memang akhirnya memutuskan untuk membuka home base pertama di Malang kan berarti ada satu kecocokan. Tapi secara general, bagaimana pandangan Mas Haswin tentang ekosistem animasi di Malang, kalau memang secara by data memang di Malang ini sangat-sangat maju. Tapi ini tidak banyak diketahui oleh banyak pihak, kecuali mereka yang memang berkecimpung di industri seperti itu. Jadi kalau dari luar secara branding, bahkan orang Malang sendiri jarang yang tahu bahwa kota Malang ini adalah penghasil pabrik SDM animator di banyak studio di Indonesia. Jadi kalau jalan-jalan ke studio animasi se-Indonesia katakanlah, itu pasti ada minimal 1 orang Malang kan, seperti itu. Nah, gimana Mas Haswin melihat sudut pandang ekosistem industri dan komunitas lah, kalau kita ngomongin ada ekosistem, ada komunitas. Nah, itu di Kota Malang ini seperti apa? Secara jumlah dan banyak yang di dalamnya itu cukup bagus banget, malah banyak. Jadi kita gimana cara memanfaatkan itu, karena udah bagus secara dalemannya. Tinggal kita untuk manfaatnya gimana, kita kolaborasikan gimana. Kan yang tadi disebut bahwa belum banyak yang tahu. Jadi kurangnya media juga untuk mengapresiasi, ataupun dari pihak kitanya sendiri untuk mencoba keluar juga itu penting untuk itu. Jadi biar orang juga mungkin lebih mengetahui kayak gimana. Jiva sendiri kan tujuannya kayak gitu. Kita juga banyak keluar kolaborasi, karena penting. Menurut aku pribadi gitu, kita nggak bisa melakukan sendirian. Kita butuh kolaborasi banyak orang. Nah, itu kita juga nggak cuma sekedar sesama ekosistem animasi juga, sektor-sektor lainnya juga kita harus kolaborasi.
Tapi secara dalam di Malangnya sendiri itu sangat bagus secara SDM, kualitasnya juga dari sekolahnya juga banyak yang itu regenerasi baru, kualitasnya itu sangat bagus. Tinggal ya kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa menggunakan itu dengan baik dan untuk mensosialisasikan juga bahwa kita itu bagus di area sini. Ya. Berarti penting ya adanya kesadaran tentang bagaimana Kota Malang ini ternyata bisa dipandang oleh publik. Nggak usah ke secara nasional dulu, tapi secara orang-orang di Kota Malang ini supaya mereka itu sadar bahwa Kota Malang ini loh ternyata industri animasi itu pesat dan besar seperti itu. Tetapi banyak yang tidak sadar. Itu penting untuk menimbulkan kesadaran seperti itu. Menurut Mas Aswin? Penting. Karena ya kita kan nggak bisa berjalan sendirian. Iya. Pertama ketika kita diketahui nanti juga ada minat makin banyak, terus juga orang juga akan aware lebih banyak karena kita emang perlu sesering mungkin untuk menunjukkan bahwa di Malang ini banyak sektor-sektor animasi, studio animasi aja banyak banget dan bagus-bagus gitu di Malang. Tapi ya belum banyak orang yang mengetahuinya gitu. Jadi kita juga perlu dari sektor dari studionya sendiri juga perlu keluar untuk menunjukkan diri. Ya. Walaupun tentu secara pekerjaan mereka fokusnya tentu di pekerjaan industrinya, tapi setidaknya untuk membuka karena balik lagi kita pengennya kan ini ekosistem akan terus berjalan, terus juga akan terus tumbuh kayak gitu. Tapi kalau kita nggak sendiri untuk terlibat di dalamnya itu, kita nanti akan kesulitan di ujung-ujungnya kayak gitu. Nanti ketika udah banyak orang yang nggak tahu dan nggak bisa masuk ke arah sana kayak gitu. Oke. Jadi memang penting ya bahwa dari masing-masing studio ini juga untuk istilahnya menimbulkan awareness bahwa mereka ini eksis dan mereka ini sudah menjadi salah satu bagian industri seperti itu. Tapi kebanyakan mungkin tadi sempat di state di awal bahwa Jiva ini untuk sebagai langkah awal yang disiapkan adalah menyiapkan IP, lalu menyiapkan sendiri platform media sebagai mungkin yang pertama akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan IP-nya ini. Jadi memperkenalkan IP berarti memperkenalkan Jiva juga ke publik lewat media yang diusahakan sendiri oleh Jiva Animation. Tetapi ngomongin secara industri kan, Jiva ini tetap services seperti itu. Tetapi secara beriringan juga menciptakan karakter sendiri, menciptakan IP yang goalsnya nanti akan menjadi corong untuk ambasadornya Jiva itu sendiri kan seperti itu. Nah, kalau di Malang sendiri yang saya tahu dari studio-studio ini kenapa kok tidak banyak dikenal, karena memang kebanyakan mereka sendiri fokusnya adalah ke services seperti itu ya. Jadi memenuhi kebutuhan industri animasi di luar negeri kayak gitu. Akhirnya dampaknya adalah ya ini tadi secara luas Kota Malang ini tidak dikenal sebagai penghasil atau memiliki ekosistem animasi yang kuat. Nah, ini menarik karena kemarin kita sempat ngobrol banyak dengan teman-teman dari Kementerian Pariwisata, bidang ekonomi kreatif, dan juga ada salah satu peneliti dari BRIN. Mereka istilahnya mendorong, ayo dong di Kota Malang ini supaya dikenal, bikin satu activity secara kolektif komunitas supaya Malang ini punya satu identitas yang bisa dikenal sebagai kota animasi seperti itu. Pertanyaan saya kembalikan ke beliau yang bertanya, dan juga ini menjadi pertanyaan saya untuk nanti ke teman-teman komunitas atau pelaku industrinya. Penting nggak sih untuk adanya, kalau kita ngomongin secara nasional,
yang mengakomodir segmen seperti ini kan seperti HelloFest, seperti apalagi di Jogja itu, di Jogja saya lupa namanya, lalu ada Craft Anim Fest yang seperti itu, tapi kan ini kan bukan merepresentasikan satu kota. Kalau HelloFest dulu pernah diadakan di Malang, Surabaya, pernah Bandung, Jakarta, seperti itu. Tapi ada nggak sih urgensi untuk membuat satu activity atau satu landmark event di kota Malang atau Malang Raya lah kita bicaranya, yang nantinya akan mengenalkan kota ini atau region Malang ini sebagai itu tadi, sebagai pabrik animator, pabrik SDM animasi dan juga industri animasi yang berkembang. Pertanyaannya adalah apakah itu penting? Lalu yang kedua, dampaknya untuk industri itu apa? Toh juga dengan tidak perlu mereka berkoar-koar ke luar, masih jalannya ya. Industrinya masih tetap jalan dan bahkan growth-nya setiap bulan, setiap tahun kurvanya naik seperti itu. Itu gimana menurut Mas Hasmin? Sebenarnya untuk secara nasional itu penting menurutku, dan untuk kota ini itu penting. Cuma ya tentu saja tadi dibilangin bahwa mereka tentu fokusnya ke arah servis, karena mau nggak mau ya mereka untuk menjalankan itu. Jadi untuk secara urgensinya sekarang itu emang nggak kerasa, tapi kedepannya kalau kita mau maju bersama kita perlu melakukan itu. Jadi ya sangat penting untuk dilakukan. Mungkin bisa dilakukan pelan-pelan, nggak harus langsung buru-buru kayak suatu agenda yang besar, tapi bisa kecil-kecil dengan kolaborasi dan sebagainya gitu. Bisa bersama-sama kita coba cari solusi kayak gimana biar kita bisa memperkenalkan Malang ini sebagai kota animasi. Jiva sendiri juga pengen memperkenalkan Malang juga kota animasi dengan IP-nya. IP kita sendiri itu judulnya The Unforgettable Journey of Lala. Karakternya asli Malang. Oh, karakternya Wong Malang. Iya. Oh, main di Mas. Agak jauh dari sini. Dan itu kita pengen memperkenalkan gak cuma Malang, tapi base-nya ceritanya itu dari Malang. Orang karakternya itu dari Malang yang berpergian mengelilingi Indonesia secara premisnya. Dan gitu. Kita pengen menunjukkan Indonesia dalam bentuk anime. Nah, itu premis awalnya. Nah, terus kita bikin karakter yang karena kita studio dari Malang, masa bikin karakter yang di luar itu kan aneh kan. Jadi kita base karakter utamanya kita itu orang Malang yang namanya Lala. Nah, gitu. Ini menarik karena kota Malang sendiri, ya ini hasil dari obrolan kemarin dengan teman-teman peneliti dari BRIN juga. Kota Malang tahun 2016 itu, dan kebetulan saya juga sedikit terlibat, ada perancangan untuk maskot kota. Ada perancangan untuk maskot kota yang akhirnya sekarang dengan mandiri ya, maksudnya dengan cara-cara komunitas itu masih tetap kita aktifasikan secara. Di MCC sendiri juga ada, nanti di CD Planning Gallery itu ada namanya maskot Kota Malang, OCG, Osi dan G. Itu karyanya dari Mas Papang Jafar, mungkin kenal. Itu ternyata setelah diteliti, di Kota Malang ini, di Indonesia ini banyak sekali wacana-wacana dan juga kompetisi dan juga program-program dari entah itu diinisiasi oleh pemerintah lokal atau nasional atau bahkan komunitas untuk membuat satu IP karakter yang merepresentasikan kota, istilahnya bikin maskot kota lah gitu. Ya, saya nggak tahu persis jumlahnya ada berapa banyak maskot kota se-Indonesia itu, tetapi yang paling sustain itu adalah maskot Kota Malang. Meskipun sustainnya itu ya hanya terjaga secara terbatas, bahkan mungkin Nawa Kreatif juga banyak yang belum tahu Kota Malang ini punya maskot. Tetapi secara kolektif berkomunitas itu masih tetap kita coba hidupkan. Dari teman-teman komunitas juga mendorong pemerintah, government itu juga untuk tetap mensosialisasikan, tetap mengaktifasi IP ini supaya tetap masih bisa jalan. Karena memang ya alasan untuk dibangunnya satu maskot ini kan
ya bukan hanya untuk penyerapan anggaran, tetapi kan pasti punya misi untuk mengkomunikasikan. Nah, kalau di Jepang sendiri kan ya hampir setiap kota pasti punya maskot kan. Mereka berkomunikasi publik itu in a fun way dengan cara mengkomunikasikan pakai maskot. Jadi ya mohon maaf, kalau kampanye mungkin pakai maskot, nggak pakai foto pejabat. Kalau nanti coba aja ini kemarin dapat medali emas Olimpiade, berapa banyak foto pejabat yang akan muncul kan? Nah, kalau di Jepang mungkin yang keluar bukan foto pejabat tapi maskotnya, kayak gitu kan, mengkomunikasikan apapun itu, kebijakan publik, pengumuman atau apa kan pasti lewat maskot. Ya mungkin dulu sempat maraknya produksi-produksi IP maskot itu mungkin melihat sudut pandang seperti itu, tetapi aktivasinya kita kan lebih gampang untuk bikin daripada untuk merawat kan. Ada tendensi yang seperti itu yang sulit di kitanya. Benar. Nah, berarti ini ya, Lala ini sendiri juga nanti akan bisa jadi salah satu potensi untuk, ada nggak sih untuk cita-citanya untuk nantinya ini bisa jadi komunikator, bukan hanya untuk Jiva, tetapi karena memang identitasnya adalah untuk Kota Malang, bisa dikembangkan ke arah sana nggak sih kira-kira? Sangat bisa, sangat bisa. Nggak cuma Kota Malang, malah pengen juga mempresentasikan Indonesia. Jadi untuk Lalanya sendiri tentu mempresentasikan Kota Malangnya. Cuma di dalam ceritanya Lala itu ada banyak temannya juga yang di luar Kota Malang, dari kota-kota lain itu juga menunjukkan itu, dan pengennya dari harapannya Jiva, ini IP-nya Lala ini tersendiri, gak cuma dikonsumsi lokal, tapi konsumsi juga luar negeri. Jepang pengennya berharap kita bisa kerja sama pihak Jepang untuk membuat ini dalam bentuk mungkin bahasa Jepang, terus juga biar dikenal, dan mungkin bisa jadi patok tolakan ukur misal orang luar yang pengen ke Indonesia kayak gimana. Kan kita pengen menunjukkan kehidupan sehari-hari kita di cerita Lala itu. Oh kayak gini, naik transportasi umum di Indonesia itu kurang lebih kayak gini, kayak itu bisa dari nontonnya Lala terus tahu. Terus juga mungkin ada daerah-daerah wisata yang kita tunjukkan di animasi Lala, mungkin wah gara-gara nonton ini kesini kayak gitu. Di animasi shotnya Lala sendiri kita nunjukin kota-kota di Malang kayak gimana, ada yang batu, terus juga alun-alun dan sebagainya. Nah itu kayaknya menarik kalau nanti akan ada segmen tersendiri, kita pengen kenalan tentang Lala ya. Jadi mungkin nanti bisa cerita lebih detail, atau mungkin kita undang lagi Jiva Animation untuk cerita tentang Lala kayak gitu ya. Tapi ini kita balik sedikit tentang ekosistem yang membedakan antara Jepang dan Indonesia. Atau kalau kota dulu di Gunma ya. Gunma itu prefektur ya? Prefektur ya, kota ya, prefektur betul ya, Gunma. Tapi di Jepangnya sendiri aku ada 4 kota yang pernah tak tinggalin. Jadi Gunma, Niigata, Osaka, sama Tokyo. Jadi udah pernah tinggal itu, dan itu beda-beda. Kalau yang di Gunma itu sekolah bahasanya, di Niigatanya yang kuliahnya jurusan animasinya gitu. Terus kerjanya awalnya di Tokyo, habis itu di Osaka. Oke. Jepang sendiri kan memang kalau kita melihat anime, animasi Jepang sebutnya anime, itu kan kalau kita lihat dari kacamata orang luar Jepang, ini kan sebagai pop culture. Betul. Tetapi kalau di Jepang sendiri kan sepertinya ini sudah jadi budaya. Seperti kita orang Jawa menonton wayang, itu kan budaya. Dianggap sebagai sesuatu, bahkan mungkin kalau sekarang itu budaya klasik, kuno, lama. Tetapi kalau orang Jepang melihat animasi ini kan sebagai ya budaya gitu loh. Karena memang kita lihat dari sudut pandang luar Jepang aja, kita menganggap anime Jepang ini adalah pop culture. Padahal kalau orang Jepang melihatnya sebagai budaya. Akhirnya mereka ya merawatnya seperti kita merawat wayang, melestarikan wayang orang-orang tua kita. Bahkan mungkin sekarang sudah tergenerasi anak-anak muda ini juga mengenal wayang seperti itu kan. Itu kan akhirnya itu tidak akan bisa dilakukan hanya karena faktor
kesenangan saja, tetapi kan pastinya ditunjang juga dengan kepedulian, terutama dari pembuat regulasi. Ngomongin regulasi pasti dengan government, dengan pemerintah. Ya kalau di Jepang sendiri itu bagaimana sih pemerintah ini meregulasi tentang industri dan juga langsung saja dikomparasi dengan apa yang Mas Aswin rasakan sewaktu Mas Aswin sendiri memutuskan untuk membuat industri animasi di Malang. Perbedaannya gimana itu, Mas? Mungkin kalau di Jepang sendiri kan udah kebentuk ya, jadi pas aku ke sana juga udah mengalir begitu apa adanya. Iya, iya. Tapi secara kalau regulasi mungkin bisa diterapin kayak di Jepang sendiri kan untuk saat ini kan kayak nonton TV kan udah nggak umum. Tapi di Jepang itu masih sangat umum nonton TV. Oh ya? Ya, maksudnya dan tontonan anime Jepang itu tayang di TV semua. Banyak, ada tayangan yang pagi hari dan malam hari. Jadi setiap pagi tuh biasanya sebelum berangkat mereka bekerja, sekolah, ada animasi. Pulang kerja, terus pulang sekolah, nonton malam, ada slot animasi banyak. Jadi mungkin salah satunya mungkin di pertama ketika kita mau melakukan sesuatu, kan tentu ketika mau berkarya pasti di awal nggak selalu langsung bagus tentu. Butuh proses untuk sampai itu. Misal kita pengen juara, misal di timnas dan sebagainya, kan butuh proses untuk gimana digembleng, di belajar dan sebagainya biar sampai tahap sukses dan juara itu. Dan itu juga diperlukan di sektor berkarya. Jadi kesempatan peluang untuk kita berkarya itu sedikit. Kalau misal dari pemerintahan ataupun dari manapun yang bisa membukakan kita bisa berkarya, tempat untuk karya kita ditaruh gitu, itu akan sangat jauh lebih bagus. Akhirnya kita punya pengalaman yang banyak untuk itu. Karena pengalaman aku sendiri di Jepang, mereka itu secara mas kuliah dulu, mereka nggak sejago itu. Maksudnya anggapan kita, SDM mereka itu maksudnya bagus banget gitu. Sebenarnya biasa aja. Cuma membedakannya, mereka ketika mempelajari bidang itu, mereka tekun, terus juga mereka selalu terus-menerus di bidang itu dan mengerjakan banyak hal, terlibat banyak hal, dan dia bisa akhirnya jago. Nah, sedangkan kita sedikit banget peluang untuk melakukan hal itu. Jadi ya kita sulit untuk sampai tahap yang jago, menguasai itu, karena sedikit banget peluangnya. Kita bisa lihat dari itu. Di Jepang sendiri untuk anime, per tahun itu bisa ratusan anime tayang. Nah, di kita, di bioskop belum tentu, di TV juga belum tentu, tiap tahun belum tentu ada. Gimana peluang untuk kita bisa untuk masuk ke arah situ? Mungkin ya bisa dari pemerintahan bisa membantu. Dan salah satu yang kendala yang cukup besar di Indonesia ketika ngomongin soal berkarya bikin IP itu pendanaan. Pendanaan cukup sulit kita. Udah bisa bikin nih, kita nggak punya uang untuk itu. Dan banyak PR yang terjadi, orang yang misal punya studio, bangkrut dan sebagainya, faktornya karena bikin IP dan nggak punya sektor kayak service dan sebagainya kayak gitu. Karena mereka ketika bikin, bingung, ini mau dikemanain. Nah, sedangkan ya nggak ada regulasi yang membuat karya mereka bisa ditempatkan kayak gitu. Gitu. Oke, jadi mungkin Jepang bisa seperti itu karena memang mungkin ya bisa jadi KPI-nya, Komisi Penyiaran KPJ ya, Komisi Penyiaran Jepang itu mewajibkan stasiun TV untuk menayangkan anime. Mungkin ya, bisa jadi. Ya, itu sebenarnya bisa ya, dilakukan di Indonesia. Ada kewajiban, mungkin dari stasiun TV nasional dulu lah, seperti TVRI mungkin menyediakan slot airtime-nya untuk animasi-animasi garapan studio lokal seperti itu kan. Diwajibkan gitu loh, jadi supaya TV kita isinya nggak hanya sinetron FTV, halo KPI, kayak gitu sih ya. Ya itu juga akhirnya ya ini dapat insight sih, jadi memang budaya itu berpengaruh terhadap mindset orang. Ya. Kalau kita ngomongin ketekunan ya itu lain lagi, karena itu memang budaya yang lain, tapi dampaknya dirasakan oleh sektor animasi Jepang. Kalau tadi bilang nggak jago-jago amat kok kayak gitu kan ya. Ya karena memang kalau namanya jago itu kan mastery through repetition ya. Jadi memang harus diulang-ulang terus, harus sering-sering terus. Yang namanya bakat itu hanya 1% gifted dan nggak dan sangat mengerdilkan usahanya orang yang benar-benar mau konsisten untuk terus
Jadi mungkin banyak banget dari insight-insight baru kalau terkait industri animasi dari Jiva, dan terima kasih sudah Jiva ini sudah mendaratkan studionya di Malang. Harapannya ini mewarnai industri yang sudah sangat-sangat berkembang di Malang ini, tetapi dengan membawa taste baru. Jiva sendiri bergerak di bidang animasi 2D yang notabene memang masih jarang di Malang, bahkan mungkin pertama ya kalau di Malang. Mungkin udah ada, udah ada, nggak begitu maksudnya kelihatan dan sebagainya. Tapi emang nggak cuma di Malang aja, di Indonesia sendiri untuk animasi 2D itu sedikit banget, karena udah ke arah 3D. Mereka udah berpatokan kayak udah meninggalkan 2D. Padahal sebenarnya demand-nya juga masih tinggi. Iya. Jadi harapannya nanti apa nih yang mungkin bisa dikolaborasikan dari kami, dari MCC dengan Jiva Animation, termasuk nanti mungkin kita ngobrol lebih lanjut tentang aktivasi IP ya. Itu sangat-sangat menarik. Mungkin nggak sih nanti kalau kolaborasi Lala dan OCG muncul di satu universe kayak gitu, kita bikin satu universe tersendiri. Sekarang kan zaman multiverse kayak gitu kan. Itu mungkin memungkinkan lah. Karena memang kalau OCG itu memang sekarang sudah jadi shared IP. Jadi memang dibahkan oleh autornya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Kota Malang, kayak gitu. Sangat mungkin ya untuk kolaborasi itu. Menarik kayaknya ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Aswin Hikaru. Hikari ya? Hikaru. Mas Aswin dan Jiva Animation. Satu poin yang tadi memang beberapa kali disebutkan adalah ekosistem ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi. Jadi kita di MCC ini juga punya tagline, Mas. Nanti kalau kita bilang mau kolaborasi, jawabnya bisa di MCC. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Nawa Kreatif, thank you banget Mas Aswin. Kita tunggu kolaborasinya dan karya-karya lainnya, dan juga Lala. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang Lala. Kayak gitu, itu menarik sekali. Oke, kalau gitu Nawa Kreatif, mau kolaborasi? Bisa di MCC.